kembali lagi bersama kita tentunya di akun channel aku Enatika Fatimah. Sekarang kita bakal ngebahas sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia di zaman sekarang, terutama bagi generasi Gen Z mungkin ya. Betul. Generasi zilenial, tapi mungkin ini juga masih masuk ke generasi milenial, apalagi sekarang generasi yang baru muncul, apalagi sih teh Gen Alpha. zilenial. Oh iya, Gen Alpha yang udah mulai remaja ya guys. Halo Gen Alpha, kami Dari Sandwich Generation. Sandwich Generation ya. Sandwich Generation, kita mau ngebahas mengenai hal-hal yang ada di sekitar kita, yaitu salah satunya ya mengenai kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tidak bisa ditebak pokoknya mah. Nah, dengan kehidupan yang tidak bisa ditebak ini, kita berarti mempunyai beban yang tidak bisa ditanggung sendirian. Oleh karena itu, kita selaku generasi zilenial membutuhkan seseorang yang bisa selalu mendengar cerita kita sehari-hari, berbagi cerita. Karena apa? Karena ya hal itu mungkin berpengaruh terhadap kesehatan mental generasi zilenial, generasi alpha yang mau menjunjung tinggi Indonesia Emas tahun 2045. Amin. 2045 ya? Betul. Nah guys, sekarang kita akan membahas mengenai Someone to Talk bersama narasumber kita. Halo guys, kembali Ding. lagi dengan April. Mungkin podcast kali ini semoga bermanfaat untuk kalian yang butuh didengar. Oke guys. Amin guys. Jadi sekarang nih kita mulai dari pertanyaan sederhana Teh April. Iya. Kenapa seseorang, apalagi kebanyakan mungkin ya mayoritas perempuan membutuhkan someone to talk untuk menemani hari-harinya? Oke Teh. Kembali lagi karena kita itu manusia itu makhluk sosial. Kita juga punya pikiran, perasaan yang butuh divalidasi, yang tapi dengan orang yang tepat ya Teh. Dan ya yang bisa menerima kita apa adanya gitu. Oke. Dan nggak semuanya kita bisa memendam semuanya sendirian. Nah itu Teh, kan kita tuh jadi orang tuh butuh cerita ya. Iya. Karena kalau misal kita di kehidupan yang tidak bisa ditebak ini, kita tuh ya itu butuh seseorang untuk mendengar apakah hari ini kita sudah menyelesaikan hal-hal yang baik atau misal kurang baik, kan mungkin bisa dievaluasi dari sudut pandang orang lain ya. Betul. Nah yang kan seseorang tuh, kenapa seseorang bisa mendem tuh ya karena dia tuh takut untuk bercerita. Karena takut dijudge gitu. Betul. Ya. Nah jadi takut dibilang lebay, takut dibilang sering ngeluh. Nah jadi gimana nih Teh untuk orang yang takut bercerita gitu, yang takut padahal dia tuh mau cerita keseharian tapi takut dibilang ngeluh. Iya, jadi gini Teh, padahal kan cerita itu berbeda dengan mengeluh ya Teh. Kalau cerita kan kita menyampaikan apa yang kita rasakan. Kalau mengeluh itu kita terus mengeluh tanpa ada perbuatan selanjutnya gitu. Itu beda banget sih Teh cerita sama mengeluh. Jadi ya kita harus pintar-pintar, walaupun ya kita juga bisa mengeluh setiap hari. Cuman ya kita juga harus melakukan upgrade setelahnya gitu. Jangan terus-terus mengeluh kayak gitu. Nah, berarti beda ya guys antara mengeluh sama bercerita. Kalau misal mengeluh itu bercerita kalau mengeluh itu muter terus di situ ya ceritanya. Kalau misal bercerita kan misal hari ini kita ada apa, besoknya kita ada apa. Nah Teh, terus gimana caranya buat kita bisa menjadi seseorang pendengar yang baik? Oke Teh, mungkin harus dengan pendengar yang baik itu kita harus melihat dulu lawan bicaranya. Kalau misalkan aku mau cerita nih, oke, boleh tuntaskan dulu orang itu bercerita, jangan sampai kita menjudge sekalipun.
ya walaupun emang apa sih cuma cerita gitu doang, jangan sampai kayak gitu. Kita tuh harus menerima, harus mendengarkan dengan baik ya, walaupun kita tuh tidak bisa mengasih solusi, tapi setidaknya kita bisa mendengarkan apa yang dia sampaikan gitu. Karena seseorang tuh bukan butuh untuk dikasih solusi sih, cuman butuh didengar aja. Oke, menarik banget ya Teh. Berarti nggak semua orang tuh kalau misal cerita tuh butuh solusi, tapi Iya. hanya butuh didengar. Betul. Terus Teh, banyak orang-orang yang takut cerita. Jadi seolah-olah mereka tuh di pekerjaan tuh ngerasa kayak, kalau misal di pekerjaan, misal di kampus atau misal di lingkungan yang mereka lalui itu, mereka tuh kayak aku kuat, aku bisa. Nah, kadang banyak orang yang suka pura-pura kuat gitu katanya, padahal kan aslinya ya mereka juga butuh untuk didengar. Nah, itu bagaimana Teh? Betul, banyak orang yang fake setiap harinya, bukan fake gimana ya dalam kutip, fake untuk diri sendiri sih. Jadi kayak kalau di luar tuh kelihatan kita tuh baik-baik aja, padahal di dalam hati dan pikiran kita itu kayak mumet banget. Dan kalau misalkan kita setiap pulang ke rumah tuh ngerasa hampa banget, itu tuh harusnya kita berani sih untuk berbicara dengan orang yang kita percaya, kayak sekedar maaf ada waktu nggak, aku pengen cerita gitu, biar nggak semuanya terus-terusan dipendem dengan sendiri gitu. Karena itu bisa menjadi bumerang juga buat kita, takutnya kita stres kan ya, Iya, gimana bisa bikin mental capek mungkin ya Teh ya. betul. Terus nih Teh, apa dampak dari seseorang ketika nggak punya someone to talk? Karena ya itu, hidup itu capek tiap harinya. Nah, gimana buat seseorang yang emang bener-bener susah buat cerita ke orang lain? Dampaknya ya Teh, Dampak. iya dampaknya kayak tadi kita tuh sering overthinking, terus kayak ya kayak nggak ada semangat aja buat melakukan apapun di setiap harinya gitu. Karena ya udahlah, kita mau apa lagi sih, kita tuh mumet gitu, tapi nggak ada yang bisa kita ajak bicara gitu sih Teh. Kalau misalnya kita nggak punya someone to talk, jangan ngerasa sok kuat gitu, kita tuh bisa melakukannya sendirian, itu nggak salah, karena kita tuh makhluk sosial, kita tuh saling butuh satu sama lainnya. Berarti kita nggak bisa egois, nggak Betul, bisa betul, nggak bisa iya. egois menyebutkan bahwa diri kita tuh kuat, kita tuh bisa sendirian. Padahal kan ya walaupun kita nggak sendirian kan kita punya Allah sebenarnya ya. Betul. Tapi seenggaknya karena kita makhluk sosial mungkin ya Teh ya. Jadi kita tuh butuh seseorang yang sosial juga gitu, yang Betul. manusia juga yang sama-sama membutuhkan sosial. Jadi kita harus membutuhkan manusia guys untuk oke guys. Jadi apa yang dibahas lagi ya? Kita itu sebagai manusia butuh seseorang untuk mendengarkan cerita sehari-hari kita, untuk mengurangi rasa cemas agar tidak sering overthinking ke hal-hal yang tidak jelas. Itu ya, takut ini takut itu. Oleh karena itu kita butuh, berarti someone talk itu mungkin fungsinya sebagai ini ya, masukan gitu ya. Barangkali ada masukan, misal kita ya misal cerita A itu kurang tepat, mungkin diperbaiki ke depannya gitu ya Teh ya. Iya. Oke Teh, sebenarnya someone to talk itu kita ngebahas hal ini itu penting bagi generasi sekarang, karena ya kita nggak bisa sendirian. Kadang ada seseorang mungkin ya Teh, aku punya teman nih, dia tuh saking nggak percayanya sama orang, dia tuh cerita ke ChatGPT. Nah Teh, jadi gimana caranya, jadi siapa aja nih yang bisa jadi someone to talk bagi kita? Oh ya, udah dibahas sebelumnya ya Teh. Kita tuh harus percaya sama orang, ya tidak semuanya dengan konselor atau psikiater kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang kita buntu banget nggak bisa percaya sama orang, ya kita bisa lari ke psikiater kayak gitu, ke psikolog. Ya karena psikolog mah nggak bakal ngejudge kita juga nggak Iya, sih. iya. Udah pasti itu dia punya ilmunya, pasti dia ngasih solusi juga ke kita. Dan kalau misalkan iya kayak tadi yang dibahas ChatGPT ya, ya kalau misalkan itu bisa membuat kita merasa tenang, aman dan damai dan tanpa dijudge, ya nggak apa-apa, lakuin aja. Tapi ya jangan sampai berlebihan juga, karena itu cuma teknologi kan. Oke, mungkin untuk cerita sehari-hari ChatGPT masih bisa, Iya. seseorang masih bisa, tapi mungkin untuk ketika kita punya masalah nih yang benar-benar jadi masalah keseharian kita, menjadi masalah untuk masa depan kita ke depannya, mungkin itu harus dikonsulkan ya ke Betul. yang berpengalaman, ke yang lebih
apa ya, yang punya sertifikat gitulah, yang udah mengetahui ilmu-ilmu psikolog mungkin ya, seperti konselor, terus psikolog, psikiater mungkin ya nanti setelahnya itu bertahap mungkin ya. Karena ChatGPT juga pasti ada limitnya nggak sih? Iya, karena juga kan ChatGPT tidak merasakan apa yang kita rasakan. Betul. Mereka ChatGPT kan karena AI gitu ya. Jadi ya hanya menjawab apa yang kita tanyakan, tidak menggunakan perasaan. Kadang hati-hati loh, ChatGPT bisa jadi ya bumerang juga, khawatirnya gitu ya. Jadi gak apa-apa guys, tetap percaya kepada manusia pokoknya. Ya kita harus pintar memilah dan memilih sih, lebih tepatnya. Jangan sampai ya kejadian yang sebelumnya terulang lagi, sampai kita nggak percaya sama orang, itu tuh salah guys. Jangan. Oke, Teh April, sekarang kita udah berada di penghujung acara. Kita telah selesai Alhamdulillah membicarakan mengenai Someone to Talk untuk kepentingan hidup kita. Oke, Teh April, barangkali ada pesan untuk pemirsa di rumah? Oh iya, walaupun kita tidak bisa, maksudnya belum bisa untuk bercerita ke orang, kita tuh bisa nulis jurnal loh guys, bisa nulis kayak diary gitu ya, walaupun iya belum ada solusinya, tapi percayalah. Oke, jadi itu Kamu guys, bisa menjadi jalan ya ketika Iya, kita tidak iya. punya manusia gitu, kita bisa bercerita di buku sehari-hari dan menghasilkan, nanti suatu saat menghasilkan buku. Jadi guys, buat teman-teman sekalian, ketika kalian sudah punya seseorang untuk menjadi seseorang someone to talk gitu ya, boleh dijaga ya guys. Semoga hari kalian terus baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.